Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para saudara-saudara, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini kita melanjutkan materi ketiga kita prinsip metode dakwah. Nah, kita harus pahami bahwa prinsip dan metode itu berbeda. Ya. Prinsip dan metode itu tentu berbeda. Apa perbedaan prinsip dan metode? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Prinsip itu apa? Gaya. Prinsip bukan metode. Prinsip itu apa? Ada yang bisa memberikan penjelasan apa itu? Metode siapa? Metode apa? Siapa yang bisa? Metode itu apa? Metode adalah cara. Kalau prinsip Dasar. Nah, kata orang itu orang berarti yang punya prinsip. Saya akan tetap berprinsip berpegang teguh dengan ini. Itu berarti apa? Prinsip saya harus maju. Prinsip saya harus berhasil. Apa itu? Prinsip hidup gaya hidup sendiri kan. Jangan hanya ditentukan pada diri sendiri. Itu nanti kita. Artinya prinsip metode dakwah itu berarti dia bukan kita kaji metodenya saja, tapi prinsipnya itu bagaimana. Kita lihat bahwa dalam Al-Quran kita lihat metode dakwah menurut Al-Quran itu ada 3. Yang pertama bil hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga mujadalah atau diskusi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran dan kita coba kita lihat dalam prinsip bil hikmah, mau'izah dan mujadalah ini ada 3 metode dakwah yang prinsipnya sudah dianjurkan oleh Al-Quran. Kadang orang mengajar, kita sudah tahu bahwa dakwah itu mengajar. Lalu metodenya kalau tidak tepat, ini bisa menjadi sebuah malapetaka. Kenapa seperti itu? Ini musik-musik pemilu. Kata orang kalau sekolah yang datang, ya bukannya dia tak tarik kepada calon seseorang, malah dia akan tarik daripada. Kenapa? Berarti metode dia dalam mengajar seseorang itu kurang tepat. Maka Al-Quran memberikan gambaran kepada kita metode dakwah itu sebenarnya ada 3. Yang satu bil hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, ketiga mujadalah atau diskusi. Jadi kita lihat dalam Al-Quran landasannya ini surah An-Nahl, ya, ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Seluruh manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Kira-kira bil hikmah itu apa? Kira-kira bil hikmah? Ya, memberikan contoh uswah itu bil hikmah ya. Oke, baik. Yang lain ada lagi pendapat bil hikmah itu apa? Dengan cara mempraktekkan, terus dengan sebelum mempraktekkan kepada orang lain, kita terlebih dahulu mencontohkan dalam diri kita sendiri. Mencontohkan dalam diri kita sendiri. Kita dulu yang membuat, berarti menjadi teladan, menjadi uswah. Oke, kemudian mau'izah hasanah. Mau'izah hasanah Dengan mengajar, pengajaran. pengajaran. Mau'izah yang perempuan apa? Mau'izah itu apa? Mau'izah hasanah itu apa? Nasihat. Oke, kemudian ada lagi wajah hidup lagi ya asal. Itu ada 3 tadi. Oke, kita lagi
Prinsip metode dakwah kita lihat ini ada terbagi menjadi tiga. Satu bil hikmah. Bil hikmah itu ada prinsip kesolehan. Bagaimana kita mengajak seseorang untuk berbuat kebaikan dengan cara atau metode bil hikmah, maka kita harus punya prinsip untuk sampai ke dalamnya, berarti prinsip kesolehan. Soleh, tahu soleh kan? Tahu soleh? Ya, prinsip kesolehan kita harus memberikan contoh bahwa kita adalah menjadi orang yang soleh. Kita berarti berbuat yang baik, bukan hanya sekedar mengajak kepada orang, tapi kita sendiri tidak menunjukkan sikap yang baik juga. Kemudian ada keadilan. Kemudian selanjutnya pemberdayaan. Ini ada toleransi dan keterlibatan. Bagaimanakah keadilan itu? Bagaimana pemberdayaan? Kalau keadilan kita tahu, berarti adil itu nanti akan menjelaskan. Adil itu bukan berarti sama. Apa perbedaan adil dan sama? Rata. Adil Kalau rata, baik misalnya kita membagikan sedekah Ya. kepada seluruh masyarakat, kesempatan semuanya dapat, itu rata. Kalau Kalau adil? adil itu yang dia ekonominya sudah menengah dikasih kira 100.000, sedangkan yang ekonominya masih rendah dikasih 200.000. Berarti harus dibedakan adil dan rata. Sering sekali kita lihat orang kalau ada nih bagi nih sebab semua orang dibaginya ada yang 300, ada 200. Nanti bapak khawatir lagi lucu, nggak adil itu bagian itu 300, saya 200. Biasa yang bilang nggak adil itu orang yang dapat lebih bawah, lebih rendah, lebih kecil. Padahal adil itu nggak mesti rata. Maka dalam prinsip metode dakwah itu adil itu bagaimana nanti kembali kepada yang kita butuhkan, kembali kepada kondisi yang tepat. Kemudian ada mau'izah. Mau'izah itu keterbukaan dan keberlanjutan. Ada dua, keterbukaan dan keberlanjutan. Mau'izah itu harus terbuka. Mau'izah itu harus berlanjut. Kita hari ini mengajak orang untuk baik, tapi besok kita tidak lanjutkan lagi, tidak lagi kita ajak dia. Maka ini akan bisa menjadi masalah juga. Artinya dalam dakwah itu perlu ada keberlanjutan. Bagaimana seseorang sudah mulai tertarik dengan agama, seseorang sudah mulai tertarik dengan yang kita sampaikan. Namun ketika kita tidak lagi mengulangi, tidak lagi mengajak mereka, ini bisa jadi mereka juga akan kembali kepada kebiasaan lamanya. Maka perlu keberlanjutan dan keterbukaan. Nah, kemudian ada diskusi. Diskusi itu apa dia? Diskusi juga terbagi kepada dua sebenarnya. Satu, keterbukaan juga. Tidak ada yang tertutup. Kemudian ada komunikasi yang efektif. Bagaimana komunikasi yang efektif itu? Bagaimana komunikasi yang efektif? komunikasi yang berlanjut baik, Pak. Komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Kemudian komunikasi yang efektif itu kita juga tidak boleh serta-merta menyalahkan orang lain. Prinsip kesolehan. Metode dakwah harus dilakukan dengan kesolehan yang tinggi pada dai, harus menjadi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk mengikuti jalan Islam, untuk mengikuti ajaran Islam. Kita harus memberikan contoh. Kesolehan yang tinggi itu berarti memberikan contoh yang nyata. Ini sering suruh orang melakukan kebaikan, tapi kita tidak melakukannya. Kita suruh bersedekah, kita tidak sedekah. Kira-kira selama ini kalian juga mungkin ada berbuat sesuatu yang kalian suruh orang lain sudah dicontohkan belum? Sudah prinsip kesolehan? Belum. Artinya sebuah masalah yang berpotensi untuk terjadinya gagal dalam dakwah. Ya, bahwa prinsipnya metode dakwah itu dikatakan prinsip kesolehan. Kita harus melakukan. Kemudian kita lihat prinsip keterbukaan. Ini gambar apa itu? Apa filosofinya gambar itu? Media sosial. Media sosial apa? Oke, inilah cara pandang kita berbeda. Ya, itu apa filosofi gambar itu? Wawancara. Gambar apa saja di sini? Mikrofon, radio. Artinya
terbuka untuk umum. Kalau udah jurnalis itu berarti dia tanya semua untuk publik. Maka prinsip terbuka metode dakwah harus dilakukan dengan sikap terbuka terhadap berbagai kelompok masyarakat. Nah, para dai harus menghormati perbedaan dan mencoba memahami perspektif orang lain dalam rangka membangun yang konsisten. Makanya bertanya tadi, Rahimah itu apa? Apa yang kau pandang itu? Kira-kira apa dalam pemikiran itu kau lihat itu? Wawancara. Ilham, apa yang terbesit dalam pikiran kalian ketika kalian gambar ini? Banyaknya orang yang menunjukkan berita. Banyak orang yang menunjukkan berita. Terus yang lain, apa yang tergambar dalam pikiran ketika kalian gambar ini? Sesuai dengan prinsip keterbukaan, Pak. Jadi dakwah itu harus digunakan dengan berbagai macam peralatan sehingga orang lain tahu. Berbagai macam media. Nah, dari 3 yang Bapak tanya, semuanya beda atau sama? Beda. Jadi Ilham, salahkah Alifan? Alifan, si Rahimah salahkan ya? Tidak. Artinya ini sebuah pemahaman yang harus kita pahami. Jangan mudah menyalahkan orang lain. Kalau itu kita salahkan berarti ternyata orang lain juga benar. Dari sudut pandangnya aja. Kan dari sudut pandangnya aja. Kalau kita udah bilang, bagaimana kita memandang sesuatu itu? Tergantung kita kembali memandang sesuatu itu. Motivasi kita apa memandang sesuatu itu? Kalau Anda pandang kelapa sawit itu, ketika Anda memandangnya sebagai pengusaha, maka Anda pikir itu berapa ton apa. Kalau kita pandang ketika kita itu di tengah teriknya mentari, maka kita berpikir ini adalah sebuah tempat yang nyaman untuk berada. Kalau kita pandang untuk sesuatu yang memang kita butuh untuk peralatan kebersihan, maka kita berpikir dekat ada dunia maka mudah sekali dunia. Tergantung kembali kepada motivasi kita. Maka kita diajak untuk motivasi itu apa? Untuk dakwah, untuk mengajak orang kepada kebaikan. Silakan. Ketika orang meminta sesuatu kepada kita, meminta pemahaman, meminta pendapat, maka kita lihat apa yang kita tahu, kita sampaikan. Tidak ada yang perlu ditutup. Apalagi ini masalah agama. Kalau masalah agama itu tambah kita pikir kepada orang lain, tambah banyak ilmu, tambah kita ajarkan kepada orang lain, ilmu itu tambah kurang atau tambah banyak? Tambah banyak. Harta berikan kepada orang lain, Banyak. bagaimana? Tambah banyak itu tambah kurang? Kurang. Cara jogetnya tambah kurang. Matematika itu pasti kurang. Tapi kalau agama itu bertambah. Itu kembali pada sudut pandang yang ada setan. Usia bertambah atau kurang? Berkurang. Kalau usia bertambah, dia betul lah. Kau berkurang. Bagaimana? Bertambah. Jadi berkurang. Usia itu berkurang. Kamu bilang usia jadi usianya. Namanya yang tergantung kembali sudut pandangnya dari mana, ya tergantung kembali kepada kita sudut pandang dari mana. Ya betul, pertama betul. Itu sejarah sampai hari itu pasti betul. Tapi bahwa Allah Ta'ala sudah menetapkan usia kita itu, sudah kita bukan benar. Berarti itu untuk target nggak lagi banyak. Kurang atau enggak? Kurang. Itu sudut pandang yang tergantung kembali kepada kita. Nah, ini prinsip keadilan. Ini gambar ini. Ini rata. Adil atau tidak? Tidak. Kalau sebelah sana, adil. Apa alat ukur siapa orang itu adil? Semua sama ya. Kesempatannya semua sama mendapatkan kesempatan. Kalau itu bagi rata itu,
tua itu yang besar itu bilang, kamu kecil kamu juga sama. Saya juga cuma satu, saya udah besar. Tambah nggak ada itu, ya. Harusnya, kemudian sakit dibagi dua ada sama yang kecil gue. Yang saya dua, maka dia tambah tinggi yang udah pendek. Nah ini bukan kasihan. Dia cuma jalan-jalan aja. Tahan ada lubang lagi sedikit itu nggak dapat. Nah begitu dipindahkan ke sana kadang apa ya? Angkat dia tangan, boleh. Kan senang dia itu, itu dia pindah. Prinsip pemberdayaan. Apa contoh kira-kira? Sebenarnya memberikan ilmu kerajinan tangan atau yang sebagainya. Ya, sehingga mereka bisa memperbaiki ekonomi mereka. Memperbaiki ekonomi untuk memperbaiki ekonomi. Apa hubungannya ekonomi dengan agama? Benar? Agar keberlangsungan agama itu baik, maka diperlukan ekonomi yang baik. Karena apabila ekonomi tidak baik, seorang menuntut agama tidak fokus karena dia memiliki tanggung jawab yang lain. Misalnya seperti tanggung jawab keluarga, bagaimana dia ingin berdalam ilmu agama sementara keluarganya kelaparan di rumah. Artinya sesuatu kalau kefakiran itu mendekati kepada kekafiran. Ekonomi itu kemudian prinsip dakwah bil hikmah. Apa yang bisa Anda jelaskan dari gambar di bawah tersebut? Ada? Ini yang buku itu. Apa yang Anda bisa gambarkan dari gambar? Apa yang bisa jelaskan? Boros. Boros. Ini hubungkan dengan judul di atas, ya. Gak mungkin juga Bapak ambil gambar yang nggak sesuai, pasti Bapak ambil gambar yang sesuai. Prinsip dakwah mereka, bisa jadi sesuai dengan yang bisa jadi juga. Kembali untuk benar, motivasi kita lah. Apa yang terpikir? Pokoknya sampah. Metode dakwah harus dilakukan dengan bijaksana, harus dapat menyampaikan pesan Islam dengan cara yang bijaksana dan tepat sehingga dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat. Oke, kita lihat. Coba diganti di sini, dibuat atau di tempat lain. Ini bank sampah itu berarti bank itu tempat perusahaan menerima sampah apa saja satu. Yang kedua, supaya orang membuang ke situ semua, ya kan? Iya. Coba kita buat dalam satu tempat. Kita lihat kota-kota. Coba, ada yang pernah baca bagaimana iklan untuk mengajak buang sampah atau tempat dilarang buang sampah? Ada yang pernah baca? Hah? Pernah? Apa yang kamu baca? Dilarang buang sampah. Oke, ada lagi yang pernah baca modelnya? Apa Pak di atas bekas makanan itu kayak susu daun Pak, susu bangsa. Maksudnya menolak sampah Pak. Menolak sampah. Oke, ada. Oke, terus ada lagi yang pernah lihat? Atau nggak pernah buang sampah? Apa ada lagi pernah ada lihat iklannya, bacaannya di mana pun dia kok? Nah, di tempat kita tinggal sendiri ada mungkin ada bacaannya, ada iklan yang dibuat di situ, sosialisasi ada. Ada apa bacaannya yang ada pernah baca? Hah? Buang sampah, benar? Ada lagi yang hebat, yang mau sampah di sini binatang, ya. Mau dia turun ke atas. Apa baca? Hah? Pernah dapat dari dekat saya Pak. Ya. Ada baca di sini. Sebuah pesan yang mungkin kita bilang kurang bijaksana. Ini adalah contoh, artinya itulah bijaksana. Kita kalau bisa jangan menyalahkan orang lain. Itu tadi, tapi kita ajak supaya dia tertarik.
Kemudian prinsip toleransi. Itu apa? Beribadah, beragama. Berapa orang itu? 6 orang, Pak. Kenapa 6? Sebagai contoh. Itu sebagai contoh aja. Jangan diperbuat sesuatu gambar itu nanti sebagai contoh. Anda sebagai calon dan pikirkan matang-matang dulu sebelum melakukan sebuah perintah. Kenapa 6? Hadis tertulis. Hah? Kenal budiman? Enggak, Pak. Enggak. Perbedaan. Agama yang ada di Indonesia. Diakui Indonesia. 6 agama yang diakui di Indonesia. Menunjukkan perbedaan, ya. Makanya bahwa itu gambarnya ada 6, ya. Oke, itu kita tunjukkan ada perbedaan. Maka Rasul mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa kita itu dalam kehidupan sosial silakan. Tapi kalau bicara masalah keyakinan, hukum kita kembali kepada konsep agama, Tapi kalau masalah sosial itu penting. Bagaimana kita melaksanakan sosial kepada orang lain? Tapi kenapa? Kita lihat aja bagaimana orang ketika ada gempa bumi atau musibah di sebuah negara lain juga ikut andil, ikut membantu. Itu adalah sebagai bentuk nilai sosial kemanusiaan. Manusia itu penting. Kemudian berhasil juga beribadah. Harus melakukan dengan berjiwa secara aktif dalam kehidupan masyarakat, pada yang harus menjadi bagian dari masyarakat dan mencoba memahami serta pecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kita harus terlibat di sini. Jangan hanya sekedar udah begini aja dibuat, begitu aja dibuat. Nah, tapi kita juga harus terjun terlibat di dalam. Kita bilang bahwa ini masjid kita ini udah kotor, ini hal masjid ini udah nggak bersih. Kalau misalnya cuma ngomongin banyak, ya siapa ketuanya? Ya kalian pikir kalau saya itu cuma sempat ini. Nah ini menjadi sebuah masalah. Maka kita perlu terlibat. Kemudian komunikasi efektif. Jadi dakwah harus dilakukan dengan menggunakan komunikasi yang efektif. Para dai harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami serta menggunakan media yang tepat agar pesan Islam dapat disampaikan dengan baik ke masyarakat. Ini tadi kita di dakwah yang sudah dimengerti. Nah, ketika kita berkelanjutan, maka dia akan memiliki hasil. Kalau dia tidak kita berkelanjutan, hasilnya juga tidak akan kita dapatkan. Pada intinya, apabila Anda ingin mendapatkan keberhasilan kesuksesan itu, maka harus sukses. Nah ini tidak sedikit lagi. Metode dakwah, ada metode untuk amar ma'ruf. Itu tadi, berhikmah, memeriksa diskusi. Ada metode dakwah untuk nahi mungkar. Tangan, kekuatan, kekuasaan, 2 lidah, nasihat, teguran, 3 hati, menghina. Ada yang tahu hadisnya? Ada yang tahu? Ini hadis Rasul nih. Ada apa? Hadis populer itu. Iza ra'aytum munkaro fal Ada apa? Apa itu kan? Kok nggak apa? Ya kuntum ila sholat dipaksin di waktu. Man ra'a minkum munkaran terus fal yuhayyir yadi ailan yadi Fadilan yastati ayuhayyirhu Bisani. ailan yadi qalbi dan al-hafidh gimana? Satu hadis itu wajib dihafal. Oke, coba Anda lihat bagaimana pentingnya, bagaimana kita perlunya sebuah prinsip baik dalam melakukan sesuatu apapun. Sukses bukan sebuah kebetulan. Ya, Sukses bukan sebuah kecelakaan. dengar kan? dengan Tuhan yang luar biasa
untuk sebuah kesuksesan. Berita baiknya adalah untuk sukses selalu ada jalan. Ada prinsip yang harus kita jalani. Jika kita tahu dan mau melakukan prinsip-prinsip tersebut, maka Anda insya Allah akan menjalani kehidupan sukses dan bahagia. Itulah dalam 20 prinsip, maka hidupmu akan berubah. Nomor 1, tidak ada yang tidak bisa diraih dalam hidup jika Anda siap berjuang untuk meraih. Tidak ada batasan dalam pikiran. Batasan itu kita sendiri yang menciptakan. Apa yang kita inginkan selalu semua terserah dari kita. Kita mau jadi apapun tergantung dari diri kita sendiri. Satu-satunya batasan adalah Anda. Kalau Anda berpikir bisa, insya Allah pasti akan bisa. Jika Anda berpikir gagal, maka detik itu Anda sudah gagal. Tidak ada satupun orang di dunia ini bisa membuat Anda gagal kecuali Anda sendiri. Kegagalan akan terjadi ketika Anda memilih untuk menyerah. Nomor 2, tetap menjawablah atas hidup Anda sendiri, maka Anda akan mengendalikan hidup Anda. Oke, ini satu sebelum kita ini artinya apa yang bisa dipahami, apa yang Anda lihat, ini bicara prinsip. Nah, apa yang bisa dipahami? Mesti berstrategi, ada yang tidak bisa dijalan. Ya, berarti pada prinsipnya kita harus Berjuang. Berjuang. Berarti prinsipnya jangan pernah. Jangan suka. Kalau tak punya prinsipnya kira-kira Jangan bisa. tidak. Kita harus punya Prinsip. prinsip. Metodenya apa prinsipnya? Sudah ada tadi kita bahas. Itulah prinsip metode dakwah. Nanti kalau video itu mau nanti baca, dengarkan analisis video itu apa yang bisa kita pahami. Kalau ini prinsip ada 20 prinsip di atasnya di situ. Ini juga pahami kemarin ini dari Abdi Swadi. Itu adalah itu jadi semua. Boleh, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Memang. Ya, silakan. Bagaimana proses dakwah ketika kita tidak mampu dengan tangan dan Pak, dengan lisan, kemudian kita dengan hati. Batasannya seperti apa sehingga kita bisa menggunakan dengan hati? Oke, baik. Itu kembali kepada kondisi. Karena dengan hati itu setidaknya kita membenci perbuatan. Bukan membenci orangnya ya, harus digarisbawahi. Kita membenci perbuatan. Yang kedua, ya bagaimana kita berpikir dalam hati kita bahwa perbuatan itu kita benci, berarti segala usaha kita lakukan. Tentunya supaya hal seperti itu tidak terjadi. Ketika kita benci, kira-kira apa yang kita lakukan? Menghindar. Dan bisa jadi ketika sudah sesuatu itu sangat benci, bisa jadi lebih daripada itu akan kita lakukan. Yang penting itu bisa gagal. Itu. Boleh yang lain? Ada? Yang lain ibu? Tidak ada. Kalau ada kita tutup. Kita cukupkan sampai di sini. Ini adalah prinsipnya ya. Kita cukupkan. Mohon maaf. Ya mudah-mudahan tadi sampaikan setidaknya Anda harus mencoba dari sekarang bagaimana supaya bisa kalaupun Anda ingin tulis sebuah artikel tentang dakwah silakan atau Anda melakukan kegiatan ceramah di depan layar Anda sendiri. Tidak usah dibuat mengalami supaya itu menjadi sebuah kebiasaan ke depan dan sehingga kita bisa betul-betul menjadi mahasiswa dan ketika kita selesai di sini kita betul-betul bisa mempertahankan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.